Berani-beraninya kamu lamar saya dengan pakaian seperti itu? Ngaca dong mas, aku ini perawat, sedangkan kamu cuma tukang ojek miskin. Seorang tukang ojek sederhana nekat melamar teman masa kecilnya yang sudah berhasil menjadi perawat. Namun, bukannya disambut baik oleh perawat itu, ia malah ditolak mentah-mentah, dihina, direndahkan, bahkan ditertawakan di hadapan banyak orang. Ia dianggap tukang ojek miskin yang tak punya masa depan dan tak setara dengan ia yang sudah sukses menjadi perawat. Namun ketika perawat itu mengetahui kebenaran ini, ia menangis dan menyesal karena telah menolak tukang ojek itu ternyata. Sahabat semuanya, sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like video ini. Saya doakan kalian semua, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Siang itu, di bawah terik matahari, Rian memarkir motornya di depan rumah sakit, tempat ia biasa menunggu penumpang. Jaketnya lusuh, motornya sederhana, namun wajahnya tetap menyimpan senyum tulus. Di sela keramaian orang keluar masuk rumah sakit, pandangannya tertuju pada sosok perempuan berbalut seragam putih. Nadia, teman masa kecilnya yang dulu sering bermain dan belajar bersamanya di kampung. Mereka dulu akrab, bahkan pernah berjanji bahwa jika sudah dewasa, mereka tak akan saling melupakan. Kini Nadia sudah menjadi perawat rumah sakit besar, sementara Rian hanya tukang ojek pangkalan yang bekerja keras, demi menghidupi ibunya yang sakit-sakitan. Hari itu, setelah menimbang lama, Rian memberanikan diri. Ia tak ingin terus menyimpan perasaannya. Ia ingin melamar Nadia, teman kecil yang dulu begitu berarti baginya. Aku tahu mungkin ini gila, tapi aku harus jujur sama hatiku, gumamnya pelan. Sore menjelang, jam kerja Nadia selesai. Ia berjalan keluar bersama beberapa rekan perawat dan dokter muda. Mereka tertawa ringan, berbincang tentang pekerjaan. Dari kejauhan, Rian mendekat sambil membawa seikat bunga sederhana dan kotak cincin kecil di tangan. Nadia, panggilnya lembut tapi tegas. Semua orang langsung menoleh. Nadia sempat terkejut. Rian, kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan nada bingung. Rian menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku tahu mungkin aku bukan siapa-siapa, Nat. Tapi aku datang ke sini dengan niat baik. Aku datang untuk melamarmu. Seketika suasana berubah sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa rekan Nadia saling berbisik, sebagian bahkan menahan tawa. Lamaran? Di sini? Serius tukang ojek melamar perawat? Celetuk salah satu teman Nadia sambil terkekeh. Nadia menatap Rian dengan wajah antara malu dan jengah. Rian, kamu sadar nggak kamu ini siapa? Ujarnya dingin. Aku ini perawat, kerja di rumah sakit besar. Kamu tukang ojek keliling. Kita beda dunia. Rian menatapnya lembut, menahan getir di dada. Aku tahu kita berbeda, Nat. Tapi aku cuma ingin menepati janji masa kecil kita. Aku datang bukan karena harta, tapi karena rasa yang tulus. Namun bukannya terharu, Nadia malah tertawa sinis. Janji masa kecil? Rian, tolong deh, itu dulu waktu kita masih bocah. Sekarang aku gak mungkin menikah dengan orang sepertimu. Tawa rekan-rekan Nadia pecah. Rian menunduk. Hatinya sakit, tapi ia masih mencoba tersenyum. Baiklah, mungkin memang aku terlalu berharap. Tapi percayalah, aku datang bukan untuk mempermalukanmu, Nat. Aku cuma ingin menunjukkan ketulusan. Ia meletakkan bunga itu di bangku taman rumah sakit, lalu berbalik pergi perlahan, meninggalkan Nadia yang masih menatapnya dengan tatapan dingin, sementara suara tawa orang-orang terus terdengar di belakangnya. Suatu hari, rumah sakit tempat Nadia bekerja mengadakan pertemuan besar. Semua perawat dan dokter diminta hadir untuk menyambut investor utama baru rumah sakit itu. Begitu pintu aula terbuka, suasana langsung hening. Seorang pria muda dengan jas rapi dan senyum tenang melangkah masuk bersama direktur rumah sakit. Dan Nadia hampir tak percaya. Itu Rian. Direktur memperkenalkannya dengan bangga.
Rekan-rekan, inilah Pak Rian Pratama, investor utama dan pemilik baru beberapa unit bisnis rumah sakit kita. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Sementara Nadia menatapnya dengan mata membulat, jantungnya berdetak kencang. Setelah rapat selesai, Rian sempat menatap sekilas ke arahnya dan berkata pelan dengan senyum ramah. Dunia memang kecil ya, Nat. Lalu ia berlalu dengan tenang, meninggalkan Nadia yang terdiam, tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan. Malam itu, Nadia menangis di kamarnya. Ia baru tahu dari rekan kerja bahwa Rian sebenarnya adalah pewaris perusahaan logistik besar yang dulu sempat jatuh, dan ia sendiri yang membangunnya kembali dari nol. Selama ini, Rian menyamar jadi tukang ojek untuk memahami perjuangan orang kecil dan belajar hidup sederhana. Bunga yang dulu ia tinggalkan di bangku taman rumah sakit, kini terbayang di benaknya. Nadia menatap foto masa kecil mereka, di mana Rian menulis di belakangnya, "Kalau nanti aku sukses, aku bakal datang melamarmu lagi. Tapi kalau kamu udah bahagia, aku cukup lihat kamu dari jauh." Air matanya jatuh tanpa henti. "Rian, kenapa aku sekejam itu padamu?" Beberapa minggu kemudian, Rian datang lagi ke rumah sakit untuk urusan proyek. Nadia menemuinya di taman tempat dulu ia menolak lamaran itu. "Rian," panggilnya pelan. Rian menoleh, tersenyum ramah seperti dulu. "Ada apa, Nat?" Nadia menunduk, suaranya bergetar. "Aku mau minta maaf. Aku salah waktu itu. Aku terlalu sombong, terlalu menilai dari luar." Rian hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nat. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku datang waktu itu bukan untuk diuji, hanya ingin menunjukkan ketulusan." Ia menatapnya tenang. "Semoga kamu bahagia dengan jalanmu ya." Lalu ia pergi, meninggalkan Nadia yang menatap punggungnya sambil menangis. Menyadari bahwa lelaki yang dulu ia hina di halaman rumah sakit, kini adalah seseorang yang paling berharga, namun sudah ia lepaskan selamanya.